Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Samuel Matapsi Auta di Dayakolot Gereja Kristen Protestan Injili Indonesia. Senang sekali jumpa jemaat yang terkasih. Kita akan tetap semangat di dalam Tuhan, amin. Kalau kita diberikan kesehatan hari ini, tentunya ada rencana Tuhan untuk kita memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, amin. Nah, hari ini saudara, tanggal 1 Agustus, sudah tak terasa udah mulai bulan Agustus tahun 2021. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan, memuji muliakan nama Tuhan. Ada satu lagu, saudara, ini zaman saya masih muda sekali. Cuma lagu ini cukup berkesan sekali dalam kehidupan saya. Dikalaku cemas dan dikalaku peganglah tanganku, oh, peganglah tanganku. Janganlah ku tersesat di jalan, janganlah ku tersesat di perjalananku. Oh Tuhan, pimpinlah hamba-Mu, oh, pimpinlah hamba-Mu, oh, pimpinlah hidupku. Oh Tuhan,
perjalananku. Oh Tuhan, pimpin hamba-Mu, janganlah ku tersesat di perjalanan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur padamu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Bapak, kami bersyukur atas pagi hari ini. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Tak terasa sudah seminggu, bahkan sudah memasuki bulan Agustus pada hari ini Tuhan. Kau berkati setiap kami, terutama kami siap mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami secara online, kami mau percaya Tuhan, kuasa firman Tuhan tidak pernah berkurang. Karena Engkau Allah yang maha bisa, yang maha tahu, yang maha bisa melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan. Urapi setiap kami yang mendengarkan, bahkan jemaat yang mendengarkan, bahkan siapapun yang mendengarkan. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun. Asal engkau percaya, asal engkau berpikir bahwa firman Tuhan bisa mengubah kehidupan kau, bisa memulihkan, bisa menyembuhkan, maka mujizat itu terjadi ketika engkau percaya dan memegang perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang banyak kelemahan kekurangan ini, sehingga bisa menyampaikan Tuhan firman Tuhan. Dalam nama Yesus, mari yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Shalom saudara, salam sejahtera dalam kasih Kristus Tuhan kita. Syukur saya bisa tetap kembali melayani pada pagi hari ini. Hari ini tanggal 1 Agustus ya. Kita tak terasa ada banyak saudara kehidupan terjadi masa-masa minggu yang lalu. Ada banyak yang sakit, ada yang disembuhkan, ada juga yang dipanggil pulang. Tapi satu hal yang saya tahu, proses kehidupan tetap berjalan. Amin. Artinya apa? Selama kita hidup saudara, proses kehidupan, proses penyembahan, proses praktek firman Tuhan terus harus ada di dalam kehidupan setiap kita orang percaya, bahkan yang mencintai Tuhan. Amin. Nah, hari ini jemaat, mari saudara, saya akan bicara hari ini tentang perkataan saudara. Karena begini, kita udah dengar firman Tuhan, kita sudah dibaptis, kita sudah jadi jemaat, kita sudah tekun di dalam Tuhan. Nah, tapi kadang-kadang ada satu hal yang banyak menghambat anak-anak Tuhan untuk sampai pada tujuan atau finishing well, saudara. Jadi saya lihat dan saya selidiki dan saya amati, ternyata perkataan ini, saudara, akan sangat berpengaruh dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Walaupun dia sudah kenal Tuhan, walaupun dia sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kadang-kadang tetap terjadi perkataan, saudara. Perkataan yang apa? Perkataan yang sebetulnya tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, kita akan bicara tentang perkataan sehingga melalui firman Tuhan pagi hari ini, tujuannya adalah agar kita menjaga lidah kita dengan benar, jaga hati-hati dengan perkataan kita, sehingga perkataan kita dapat dibenarkan. Amin. Nah, mari lihat saudara, apa yang harus kita lakukan sehingga perkataan kita bisa dijaga setiap hari. Mari kita buka Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Buka firman Tuhan, jemaat yang terkasih. Kita mulai dulu dengan cerita firman Tuhan dari Yosua 1 ayat 1 sampai dengan 8. Ya. Kalau sudah ketemu kita akan baca sama-sama. Berkata begini. Ayat 1. Sudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. 3. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu, seperti yang telah kujanjikan kepada Musa, dari padang gurun dan gunung Libanon ya, sebelah sana dan sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar dan sebelah matahari terbenam, semua itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu.
Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ayat 6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. 8, sudah kita baca sama-sama di rumah. Janganlah engkau lupa memperkatakan. Nah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, perkataan ini saudara disampaikan setelah Musa dipanggil pulang, setelah Musa meninggal. Bahkan 3 kali diteguhkan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu kepada Yosua. Karena Yosua sebelumnya adalah abdi Musa, menjadi istilahnya menjadi pembantunya Musa lah begitu saudara. Sehingga gambar diri dia harus dibangun oleh Bapa di surga, yaitu dengan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Jemaat yang terkasih, ketika engkau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, saya katakan kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, sakit penyakit boleh datang, tapi ingat janji Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Nah, ayat 8 ditegaskan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat itu. Apa dikatakan? Kenapa harus jangan lupa memperkatakannya, saudara? Nah, ini sebabnya. Dikatakan sebabnya, di ayat 8 katakan, tetapi renungkanlah itu. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati, saudara. Yang pertama, supaya engkau bertindak hati-hati. Dengan caranya apa? Perkatakan kitab Taurat dan renungkan, saudara. Ya, dan dikatakan selanjutnya, sesuai dengan segala yang tertulis, sebab dengan demikian perjalananmu apa? Akan berhasil dan engkau akan apa? Beruntung. Artinya orang yang berdagang akan beruntung kalau engkau memperkatakan Taurat, memperkatakan firman Tuhan setiap hari, bahkan setiap waktu. Renungkanlah firman Tuhan itu setiap waktu. Maka engkau akan jujur, karena Allah kita adalah Allah yang jujur, yang setia. Allah kita Allah yang bijaksana, Allah yang mengasihi. Maka anak-anak Tuhan akan mengasihi dan bijaksana. Amin. Nah, perkataan ini sangat menentukan sekali dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kenapa kita harus memperkatakan kitab Taurat ini? Ayat 8 saudara perhatiin, ya, supaya engkau bertindak hati-hati, itu yang pertama, dengan segala yang tertulis di dalamnya, supaya tidak ada pertentangan antara engkau dengan firman Tuhan, saudara. Sehingga tidak ada, saudara, kuasa gelap akan menyerang hidupmu karena engkau sepakat dengan firman Tuhan. Ini yang pertama, saudara, perhatiin. Selanjutnya dikatakan, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Kenapa berhasil? Karena engkau memperkatakan. Setelah memperkatakan, engkau renungkan. Setelah merenungkan, engkau akan bertindak dengan hati-hati sesuai dengan ada firman Tuhan yang tertulis. Sebab dengan demikian dikatakan, ya, ayat 8, perjalananmu akan berhasil, saudara. Dan banyak anak Tuhan yang ingin berhasil, amin. Nah, untuk berhasil, saudara, perkatakan firman Tuhan setiap hari. Sehingga tidak ada lagi kata-kata yang negatif, tapi biarlah kata-kata yang daripada Tuhan yang kita perkatakan. Dan yang terakhir, dan engkau akan apa? Beruntung. Kalau pengusaha, saudara, engkau akan beruntung kalau engkau memperkatakan firman Tuhan, saudara. Ya, dikatakan memperkatakan kitab Taurat, tapi dengan merenungkan. Berapa lama merenungkannya? Dikatakan ayatnya sini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Jadi saya katakan ke minggu yang lalu, berkat yang datang itu karena apa? Akibat dari kita praktek firman Tuhan. Akibat dari perenungan kita kepada firman Tuhan, kita lakukan kegiatan kehidupan kita, aktivitas pekerjaan kita, aktivitas usaha kita, mulai daripada apa? Sesuai dengan yang tertulis dari firman Tuhan. Kita renungkan siang dan malam. Ketika kita merenungkan siang dan malam, maka akan ada kejujuran, maka akan ada kasih karunia Tuhan, maka akan ada akibat Tuhan turun atas pekerjaan saudara, atas kesehatan saudara.
Kalau saudara dengar firman Tuhan, saudara akan menjaga makanan terhadap kolesterol. Saudara akan menjaga pergaulan ya setiap hari, karena saat ini saudara, pandemi ini saudara harus berhati-hati. Tetap harus jaga jarak. Untuk itu perlu firman Tuhan yang mengungkung kehidupan saudara, sehingga saudara mengalami kesehatan, kekuatan, dan berkatnya Allah Abraham, Ishak, dan Yakub mengalir dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Amin. Nah, ini yang dijanjikan Tuhan kepada Musa dan diteruskan oleh Joshua. Dan Joshua mendengarkan hal itu dan dia melakukannya, saudara. Ya. Selanjutnya, lihat Roma 10 ayat 10 berkata begini, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi ketika kita mengaku Tuhan kita adalah Yesus Kristus, Tuhan kita Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub, setiap hari kita akui itu dalam kehidupan kita, maka kita akan apa? Diselamatkan, saudara. Ya. Nah, dikatakan lagi Amsal 18 ayat 21 berkata, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu engkau pula akan dihukum. Jadi perkataan kita, saudara, berpikir dulu baru bertindak. Tidaklah seperti orang dewasa, berpikir dulu baru berkata-kata. Jangan seperti anak-anak, ya, berkata-kata dulu baru berpikir, saudara. Ya, ini bahaya. Jadi orang dewasa di dalam Tuhan senantiasa berpikir dulu, ya. Amsal 18 ayat 21 berkata begini, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Siapa yang berkata-kata akan menanggung akibatnya, saudara. Makanya jangan sembarang berkata-kata. Ini firman Tuhan pagi hari ini, saudara. Hati-hati terhadap perkataan kita. Nah, Amsal 12 ayat 18 berkata begini, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ini yang pertama. Perkataan penting, saudara. Tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Maka jadilah seperti orang bijak. Orang bijak itu orang apa? Orang yang mendengarkan firman Tuhan, orang yang memperkatakan firman Tuhan, orang yang merenungkan firman Tuhan. Tindakannya akan berhati-hati, sehingga dia akan berhasil, sehingga dia akan mengalami keuntungan. Karena apa? Karena Allah yang melakukan di dalam dia. Kenapa Allah melakukan? Karena semua firman dia praktekkan, dia lakukan. Maka Allah lah, jalan hidup Allah lah yang dipraktikkan oleh kehidupan anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Amin. Selanjutnya, saudara, ada beberapa contoh yang saya mau kasih tahu. Kenapa kita yang pertama mendengarkan, memperkatakan, merenungkan firman Tuhan. Yang kedua adalah kita belajar menghormati pemimpin, saudara. Kenapa? Karena pemimpin itu adalah, saudara, penyambung lidah perkataan Tuhan kepada jemaat yang terkasih. Mari kita lihat Bilangan 12 ayat 1 sampai 12. Sambil saudara buka firman Tuhan di rumah, saya minum. Bilangan 12 ayat 1 sampai 12 berkata begini. Miriam serta Harun mengatai Musa berkenaan dengan perempuan Kus yang diambilnya, sebab memang ia telah mengambil seorang perempuan Kus. Kata mereka, sungguhkah Tuhan berfirman kepada perantaran Musa saja? Bukankah dengan perantaran kita juga ia berfirman? Dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Adapun Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, tak lebih dari setiap manusia yang ada di atas bumi. Lalu berfirman Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun, dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga. Lalu turunlah Tuhan dalam tiang awan dan berdirilah di pintu kemah itu. Lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya. Lalu berfirmanlah ia, dengarkanlah firmanku ini. Jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukankah demikian hambaku Musa, orang yang setia dalam segenap rumahku? Berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki. Dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengetahui hambaku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia. Dan ketika awan itu telah naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta, putih seperti salju. Ketika Harun berpaling kepada Miriam, maka dilihatlah bahwa ia kena kusta. Lalu Harun berkata kepada Musa, ah Tuanku, janganlah kiranya timpakan
kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak yang gugur, yang pada waktu keluar kandungan ibunya ia setengah busuk dagingnya. Perhatiin saudara, ini dampak daripada meremehkan pemimpin. Jadi yang kedua, yang tadi adalah kita memperkatakan firman Tuhan. Sikap kita mendengar perintah Tuhan adalah kuatkan dan teguhkan hati kita, ya. Yang kedua adalah katakan saudara, hormati pemimpin, jangan mengatai pemimpin. Kenapa? Karena ini langsung saudara. Tuhan mendengarkan di ayat berapa? Saudara dikatakan. Ayat Bilangan 12 ayat 3, adapun Musa ialah seorang yang lebih dari setiap orang manusia. Ayat 4 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada mereka tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Hur, keluarlah kamu bertiga. Maka keluarlah mereka. Ya. Perhatiin baik-baik. Ketika anak Tuhan bersungut-sungut, saudara, itu cepat sekali didengar oleh Tuhan. Tuhan sangat tidak suka dengan perkataan negatif atau sungut-sungut. Terutama saudara kalau sungut-sungut yang mengatai pemimpin. Hati-hati lidah kita kalau kita berkata-kata kepada pemimpin. Ini hal yang kedua. Ini hal yang banyak sekali terjadi di rumah Tuhan, saudara. Tanpa disadari kita bersungut-sungut kepada pemimpin kita. Ya, mungkin secara ini kita tidak puas. Tapi perhatiin yang baik-baik, saudara. Kepuasan kita terletak pada Tuhan, bukan kepada manusia. Ya, Tuhan bisa pakai siapa saja di dalam kekurangan dan kelebihan. Tapi percayalah saudara, pemimpin yang Tuhan taruh di dalam saudara adalah pemimpin yang Tuhan siapkan di lingkungan, di saat dan problem yang pasti cocok buat saudara. Yang ketika saudara dipimpin, ya. Bilangan 11 ayat 1 berkata begini, saudara. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tempat perkemahan. Berarti langsung saudara. Makanya hati-hati dengan perkataan, apalagi sungut-sungut. Bersungut-sungut pada Tuhan artinya sama dengan menganggap Tuhan itu bodoh. Saudara, hati-hati. Ya, tahukah saudara bahwa perkataan kita mengandung kuasa? Ya, saya cuma ilustrasikan sedikit. Coba aja saudara katakan kepada pasangan saudara hal-hal yang negatif. Di depan mukanya sudah perhati, sok bilang begitu. Pasti langsung ada akibatnya. Kenapa? Perkataan kita ada kuasa, saudara. Apalagi anak-anak Tuhan yang telah terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi tentunya akan sangat berhati-hati dalam berkata-kata. Jadi hal yang pertama, perkatakan firman Tuhan. Terus renungkan itu kapan? Siang dan malam supaya engkau berhati-hati. Supaya engkau berhasil, supaya engkau beruntung, saudara. Jadi 4 hal, saudara. Yang pertama, yang kedua, hormati pemimpin, saudara. Jangan mengatai. Karena apa? Ketika saudara mengatai pemimpin, saudara sedang mengatai Tuhan, saudara. Saudara sebenarnya sedang mengatai Tuhan. Saudara sedang bertentangan dengan Tuhan. Dan tidak ada orang yang bisa menang melawan Tuhan. Hati-hati dengan hal itu. Saya ingatkan setiap jemaat Tuhan, mari hargai pemimpinmu. Hormati dia seperti engkau menghormati Tuhan, karena demikianlah Tuhan taruh. Karena dikatakan ayatnya, ya, ayat 7, bukankah demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segala rumahku, berhadapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki. Ia memandang rupa Tuhan, mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Ini Tuhan teguhkan. Kenapa firman Tuhan dikatakan di dalam Bilangan 12 ayat 1 sampai 12? Agar saudara dan saya mengerti bahwa Tuhan tidak suka dikatai hambanya itu, saudara. Karena Tuhan tidak sembarangan mengangkat orang, saudara. Tuhan tidak sembarangan mengangkat pemimpin. Itu semua ada rencana Tuhan di dalamnya itu. Ya, hal yang kedua, hormati pemimpin. Jangan sembarang mengatainya. Ya, apalagi pemimpin yang biasa mengajar saudara, mendoakan saudara. Mazmur 33 ayat 9 berkata, sebab dia berfirman maka semuanya itu jadi. Memberi perintah maka semuanya itu ada. Perhatiin. Mazmur 33 ayat 9 kalau saudara baca, sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. 1 Korintus 10 ayat 10 berkata, janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan
oleh malaikat maut. Jadi diteguhkan lagi, jangan bersungut-sungut. Firman Tuhan mencatat jelas, jangan bertentangan dengan firman Tuhan. Sehingga kalau saudara katakan, inilah akibatnya. Bilangan 14 ayat 2 berkata begini, bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata, sekiranya kami mati di tanah Mesir dan atau di padang gurun. Nah, ini saudara menunjukkan bahwa dari zaman dahulu kala memang sungut-sungut itu ada, saudara. Walaupun mujizat Tuhan di hadapan matanya, ya, laut dibelah. Bayangkan laut dibelah di depan mata mereka, tetap mereka bersungut-sungut. Ya. Makanya hati-hati kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, janganlah kita bersungut-sungut lagi. Bilangan 14 ayat 26-28 berkata begini, lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah kudengar. Ya, katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, bahwasannya seperti yang kamu katakan di hadapan, demikianlah akan kulakukan kepadamu. Jadi hati-hati, setiap kata-kata sungut, saudara, akan didengarkan oleh Tuhan, cepat sekali didengarkan, saudara. Ya, nah, saya anjurkan kepada jemaat yang terkasih, dengarkanlah firman Tuhan ini. Nah, saudara mungkin tidak dengar saya, tapi biarlah firman Tuhan saudara dengarkan dengan sungguh-sungguh. Karena demikian pun saya pun tidak berani sembarangan. Saya kenapa senantiasa sampaikan firman Tuhan setiap minggu? Karena Tuhan kasih tanggung jawab buat saya untuk menyampaikannya itu, makanya saya sampaikan setiap minggu, saudara. Ya, ini firman Tuhan. Ya. Nah, jadi beberapa hal nasihat firman Tuhan tentang perkataan, saudara. Ya. Roma 10:10, karena dengan hati orang percaya dibenarkan dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Dikatakan Matius 12 ayat 37, karena menurut ucapanmu engkau dibenarkan dan menurut ucapanmu engkau dihukum. Ya. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tingaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Jadi intinya dari semua ini, hati-hati terhadap perkataan kita. Ya. Semua kalau kita sungguh-sungguh seperti dikatakan kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ketika engkau dengar firman Tuhan, saya mau kasih tahu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Karena ada 4 dasar tanah. Tanah jalan, tanah berbatu, tanah semak duri, dan tanah yang subur. Dan perhatiin, hanya hati yang subur, hanya hati yang menerima saja yang bisa menghasilkan buah kebenaran, saudara. Hanya tanah yang subur, hanya hati yang mau mendengar, saudara, dikatakan, yang bisa berhasil, yang bisa beruntung, saudara. Itu makanya perlu kita kuatkan dan teguhkan hati kita. Walaupun di masa seperti saat ini adalah masa sulit, masa susah, tapi percayalah firman Tuhan, justru karena masa sulit, masa susah, justru karena masa pandemi ini, inilah saatnya engkau percaya kepada Tuhan. Karena ada banyak, saudara, orang yang kena sakit penyakit. Ada orang yang bisa sembuh kembali, ada orang yang langsung dipanggil pulang. Nah, ini pilihan ada di tangan kita, saudara. Udah siapkah kita? Nah, ini halnya. Setiap hari mari kita renungkan firman Tuhan. Tugas tetap kita kerjakan. Ya, kita laksanakan untuk apa? Untuk puji, hormat, kemuliaan nama Tuhan. Nah, hari ini ada tanggal 1 Agustus. Artinya sampai hari ini Tuhan menolong kita. Ebenezer. Ya, Tuhan menolong kita setiap hari. Tuhan berikan kesehatan buat kita semua. Itu semua ada maksudnya. Itu agar kita menjadi terang, menjadi garam di dalam kehidupan ini. Ingat, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Renungkanlah firman itu siang dan malam. Perkatakan sudah firman itu. Jangan kau lupa memperkatakan. Perkatakan tentang mengasihi Tuhan, perkatakan tentang menghormati Tuhan, sehingga hidupmu akan berhasil dan beruntung. Inilah Yosua 1 ayat 1-8. Inilah firman Tuhan yang Tuhan katakan. Perkatakanlah firman Tuhan.
Ya, renungkanlah itu kapan? Siang dan malam. Saudara nanti baca di rumah Yosua 1 ayat 1 sampai 8, sehingga setiap hari ketika engkau bekerja, ketika engkau duduk, ketika engkau sedang makan, ketika sedang engkau minum, kau akan lihat penyertaan Tuhan. Kau akan datang lihat kekuatan Tuhan. Kalau jemaat sekarang sedang tidak enak badan atau sedang sakit, ingat perkataan Tuhan. Asal engkau akui kesalahanmu, Tuhan ampuni aku udah salah, maka saudara akan kembali kepada kasih-Nya mula-mula. Kasih Tuhan akan senantiasa memulihkan saudara, karena Tuhan datang untuk menyelamatkan. Kita adalah lebih dari pemenang, karena Yesus sudah mati di Kalvari untuk menebus dosa saudara dan menyembuhkan sakit penyakit. Jemaat yang terkasih, dan saya himbau semua yang menyaksikan hal ini, mari kita berfungsi, mari kita saudara menjadi berkat buat kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan ada yang perlu didukung, mari dukung saudara. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Kalau saudara bisa bekerja, saudara bisa sehat saat ini, bersyukur pada Tuhan. Ya. Yang kedua, jangan saudara mengatai pemimpin. Bahaya sekali kalau saudara mengatai pemimpin. Itu langsung saudara. Akibatnya langsung. Seperti Miriam dan Harun. Langsung perkataannya. Langsung dijawab oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya tidak perpanjang firman Tuhan. Cuman saya ingin share kepada saudara. Mari berteguhkanlah hati, menguatkan dan teguhkan hati, sehingga engkau terus ada di dalam langkah Tuhan. Amin. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki, dan lagi karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya terbesar, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kau tahu kami banyak kekurangan, banyak kelemahan Tuhan. Kau tahu kami perlu firman Tuhan setiap hari. Biarlah setiap kami tidak lupa memperkatakan firman Tuhan setiap hari. Kami merenungkan siang dan malam firman Tuhan itu, sehingga kami bisa berhati-hati dalam bertindak dalam kehidupan kami, sehingga keberhasilan bisa akibat dari kami praktek firman Tuhan, dan kami akan beruntung. Tuhan, urapi setiap jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan, bahkan siapa yang menyaksikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kau urapi, berkati mereka, sehingga langkah mereka seperti Tuhan berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mungkin masa ini masa tidak menjanjikan, saat ini saat tidak menjanjikan, tapi Tuhan katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, agar engkau bertindak hati-hati sesuai dengan setiap Taurat yang ditulis, sesuai dengan firman Tuhan yang diperintahkan, sehingga engkau akan berhati-hati, engkau akan berhasil, dan engkau mengalami keuntungan. Tuhan berkati setiap anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan ini. Kau berdoa buat setiap jemaat Tuhan. Mari Engkau lawat Andri dan istri dan keluarganya, Engkau jamah Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan, keluarga Johan Kau berkati juga terus Tuhan. Johan Shalom Tuhan, bahkan Jojo, bahkan Michael Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan
buat Pak Oto Karmoyanan, Eksal Tuhan, Ibu Amai Tuhan, berdoa dalam nama Yesus. Berdoa juga buat Pak Simon dan Ibu Sri dalam nama Yesus. Memberkati itu keluarga ini Tuhan. Akan kami berdoa juga buat brother kami Kiki, berkati urapi, biarlah Engkau mendengarkan firman Tuhan, bertindak sesuai dengan apa yang ketetapan Tuhan katakan, sehingga Engkau bertindak hati-hati dan keberhasilan dan keuntungan akan mengalami keluarga Kiki dan istri anak-anaknya. Berdoa juga Tuhan buat teman-teman kami Tuhan yang di laut sana, Engkau berkati dalam nama Yesus. Brother kami Joko Tuhan, juga Tumpal Sinaga Engkau lawat dalam nama Yesus. Bahkan semua yang tetap menyaksikan Tuhan pemberitaan firman Tuhan ini, Engkau berkati dalam nama Yesus. Kalau engkau sedang sakit saat ini, biarlah kasih karunia Tuhan memulihkan Tuhan sakit penyakit dalam nama Yesus. Bahkan engkau yang haus akan kebenaran, percayalah, teguhkan, kuatkan hatimu. Saya tidak tahu siapa saudara, tapi saya berdoa, kalau engkau menyaksikan hal ini, apapun pergumulanmu, kalau engkau praktekkan firman Tuhan dalam nama Yesus, Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub telah menjanjikan seperti yang Dia katakan, itulah yang akan terjadi di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Terima kasih Tuhan. Berdoa buat bangsa negara kami, Engkau berkati pemimpin kami, Presiden kami Jokowi Tuhan, berkati dalam nama Yesus. Pemerintahan setempat tetangga kami juga Engkau berkati. Bahkan kami berdoa buat keluarga kami, anak kami Maria, Yosi, cucu kami Marsa berkati, anak kami Clement Tuhan berkati juga Tuhan, karena biarlah dia mengalami percepatan dalam sekolahnya, berkati dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kuasa belajar Tuhan, bahkan ketekunan dalam dia menjaga kesehatan. Berkati anak kami Elia yang memasuki kuliahnya, berkati istri kami juga, berikan kesehatan, kekuatan, berkati pekerjaan usahanya sehingga bisa mendukung pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bahkan kamu berdoa buat siapapun yang menyaksikan Tuhan firman Tuhan ini Tuhan, kamu berkata dalam nama Yesus, kamu berdoa sempurnakan kesembuhan brother kami Joshua sebagai kepala sidang, mari Engkau pulihkan kesehatannya Tuhan. Brother Bob juga Engkau berkati dalam nama Yesus. Ibu Tres Tuhan, dalam nama Yesus juga berikan kekuatan hatinya agar teguh di dalam kebenaran firman Tuhan. Juga Ibu Jumanto berdoa dalam nama Yesus, berkati senantiasa dalam nama Yesus. Berdoa Tuhan buat semua yang menyaksikan Tuhan firman Tuhan ini. Tuhan, kiranya berkatnya Allah Abraham, Ishak dan Yakub mengalir dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sendiri berkati kesehatan, kekuatan. Biarlah setiap pelayanan kami menjadikan berkat Tuhan buat kemuliaan kerajaan Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam dan demi nama Yesus, mari semua yang telah mendengarkan firman Tuhan dan mengalami kasih karunia Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.